Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang unsur transisi golongan 5B. Adapun yang akan kami bahas yang pertama vanadium, yang kedua niobium, dan yang ketiga tantalum. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai vanadium, yaitu sejarah vanadium. Pada tahun 1831, ahli kimia Swedia Niel Gabriel Säfström menemukan unsur baru dalam biji besi di Swedia. Unsur itu dinamakannya vanadium, seperti Dewi Vanadis yang berarti cantik menawan. Tahun 1865, Roscoe dan Thorpe menemukan unsur ini berada bersama tembaga dan lapisan bawah batu pasir dari Cheshire. Senyawa vanadium tersebar melimpah dalam kerak bumi. Beberapa mineral vanadium yang menonjol adalah vanadinit 3Pb3VO4 2 kali PbCl2, kemudian carnotite K2O 2UO3 V2O53H2O, dan patronit V2S5 3CuS2. Vanadium juga terdapat dalam tanah liat, batu-batuan, batu bara, dan minyak mentah dalam kadar yang kecil. Kemudian sifat fisika vanadium. Vanadium berwarna abu-abu cerah, agak ringan, dan dalam keadaan murni dapat renggang. Selain itu, vanadium enggan larut dalam asam sulfat dan asam klorida, tetapi larut dalam asam fluorida dan asam nitrat. Ia mempunyai daya tahan kekisan yang baik terhadap alkali, asid sulfurik, dan asid hidroklorid. Ia bersedia untuk teroksida pada kira-kira 933 K. Vanadium mempunyai kekuatan struktur yang baik dan keratin rentas belahan neutron yang rendah, menyebabkan berguna dalam aplikasi nuklir. Walaupun dia sejenis logam, vanadium bersama dengan kromium dan mangan mempunyai ciri-ciri oksida yang bersifat asid. Vanadium memiliki kelimpahan 136 ppm, densitas 6,11 gram cm3, titik leleh 1915 derajat Celcius, titik didih 3350 derajat Celcius, jari-jari atom 134 pm, M5+, M4+, M3+, dan M2+, masing-masing 54, 58, 64, dan 79, dengan konfigurasi elektron Ar3D3 4s2. Kemudian elektronegativitas 1,6. Selain sifat fisika, vanadium juga memiliki sifat kimia. Yang pertama, dipanaskan dalam H2 tanpa gas lain. Pada suhu 1100 derajat Celcius membentuk vanadium hidrida yang stabil. Yang kedua, logam ini reaktif dalam keadaan dingin. Bila dipanaskan, terbentuk V2O yang berwarna coklat. Dipanaskan terus, terbentuk V2O3 berwarna hitam, V2O4 berwarna biru, akhirnya V2O5 yang berwarna orange. Yang ketiga, logam ini terbakar dengan nyala terang dengan oksigen. Yang keempat, bila dipanaskan dengan Cl2 kering, terbentuk VCl4. Kemudian yang terakhir, logam ini tidak bereaksi dengan air brom, HCl atau dingin, melepaskan H2 dengan HF dan membentuk larutan hijau. Vanadium memiliki nomor atom 23, massa atom 50,9414 gram per mol, energi ionisasi pertama 649,1 kJ per mol, energi ionisasi kedua
1414 kJ per mol, energi ionisasi ketiga 2830 kJ per mol, dan energi ionisasi keempat 4652 kJ per mol. Dengan bilangan oksidasi plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5, elektronegativitas menurut Pauling 1,6, jari-jari ion 1,32, berat jenis 6,11 gram cm kubik, bobot atom 54,941 SMA, dan sifat kemagnetan yaitu paramagnetik. Saya akan menjelaskan reaksi kimia pada vanadium. Yang pertama, reaksi vanadium dengan udara. Logam vanadium bereaksi dengan oksigen atau O2 berlebih dengan pemanasan untuk membentuk vanadium dioksida atau V2O5, di mana reaksinya yaitu 4V ditambah 5O2 akan menghasilkan 2V2O5 dan menghasilkan kuning orange. Yang kedua, reaksi vanadium dengan air. Permukaan logam vanadium dilindungi oleh lapisan oksida dan tidak bereaksi dengan air dalam kondisi normal. Reaksinya itu V ditambah H2O. Yang ketiga, reaksi vanadium dengan halogen. Vanadium bereaksi dengan fluorin F2 dengan pemanasan untuk membentuk vanadium fluorida, di mana reaksinya yaitu 2V ditambah 5F2 akan menghasilkan 2VF5. Yang keempat yaitu reaksi vanadium dengan asam. Vanadium tidak bereaksi dengan asam. Reaksinya itu V ditambah H+. Yang terakhir yaitu reaksi vanadium dengan basa. Logam vanadium tidak bereaksi dengan basa karena tahan terhadap serangan alkali cair, di mana reaksinya yaitu V ditambah OH-. Persenyawaan unsur vanadium. Yang pertama, vanadium dengan bilox plus 5. Yang kedua, vanadium dengan bilox plus 4. Yang ketiga, vanadium dengan bilox plus 3. Dan yang terakhir yaitu vanadium dengan bilox plus 2. Vanadium dengan bilox plus 5. Yang pertama, vanadium pentaoksida atau V2O5. Vanadium pentaoksida berwarna kuning orange. Oksida ini dapat diperoleh dengan penambahan larutan asam encer ke dalam larutan amonium vanadat, di mana reaksinya yaitu 2NH4VO3 ditambah 2SO4 akan menghasilkan NH42SO4 ditambah V2O5 ditambah H2O. V2O5 lebih bersifat amfoterik, oleh karena itu larut dalam basa kuat. Misalnya natrium hidroksida dengan menghasilkan ion orto vanadium yang tak berwarna V4 3- pada pH lebih dari 13, sedangkan pada pH 10 sampai 13 berupa ion pirofanadat V2O7 4- dan berupa ion metavanadanat atau VO3- dari pH 7 sampai 10. Adapun jika ke dalam larutan ini kemudian ditambahkan asam hingga kira-kira pH 6,5, larutan menjadi orange cemerlang, dan jika penambahan asam diteruskan hingga kira-kira pH 2 akan membentuk ion kompleks dioksida vanadium atau VO2+ berwarna kuning. Yang kedua yaitu vanadium pentahalida, salah satu senyawa VF5 yang dinyatakan sebagai sublimat putih murni, dibuat dengan pemanasan VF4 dalam lingkungan nitrogen pada suhu 350 derajat Celcius sampai 650 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu vanadium oksitrifluorida atau VOCl3, dibuat dari hidrolisa VCl5, di mana reaksinya yaitu VCl5 ditambah H2O akan menghasilkan VOCl3 ditambah 2HCl. Yang keempat yaitu vanadium pentasulfida atau V2S5. Senyawa ini dibuat dengan memanaskan campuran vanadium trisulfida dengan sulfur tanpa udara pada suhu 400 derajat Celcius. Senyawa ini berupa bubuk hitam.
di mana reaksinya yaitu V2S3 ditambah S2 akan menghasilkan V2S5 atau vanadium pentasulfida. Yang terakhir yaitu ion kompleks. Ion kompleks di mana VO2 H2O4 plus merupakan ion kompleks yang terbentuk antara ion dioksida vanadium atau VU2 plus sebagai atom pusat dan molekul H2O sebagai ligannya, di mana reaksinya yaitu VO2 plus ditambah 4H2O menghasilkan VO2 H2O4 plus. Selanjutnya, vanadium dengan bilox plus 4. Ada 4 macam. Yang pertama, vanadium dioksida atau VO2. Vanadium dioksida berwarna biru tua dan diperoleh dari reduksi moderat V2O5. Bersifat amfoterik seperti halnya V2O5. Dalam basa kuat, larut dengan membentuk ion oksovanadium 4 atau VO2+ yang berwarna biru. Sedangkan dalam asam kuat pada pH kurang dari 1,5 akan membentuk ion hipovanadat atau V4O92- yang berwarna coklat. Yang kedua, vanadium tetrafluorida atau VF4. Dibuat dari reaksi HF dengan VCl4, reaksinya pun berjalan mulai dari suhu minus 28 derajat Celcius dan meningkat secara lambat hingga suhu 0 derajat Celcius. Ketiga, vanadil klorida dibuat dari hidrolisis VCl4, di mana VCl4 bereaksi dengan H2O, maka akan terbentuk VOCl2 ditambah 2HCl. Dan yang keempat, ion kompleks. Kompleks VOH2O4 2+ merupakan ion kompleks yang terbentuk antara ion oksovanadium 4 atau VO2+ sebagai pusat atom dan molekul H2O sebagai ligannya. Adapun reaksinya bisa dilihat pada layar. Yang ketiga, vanadium dengan bilox plus 3. Pertama, vanadium trioksida atau V2O3 dibuat dengan mereduksi V2O5 dengan hidrogen. Adapun reaksinya yaitu V2O5 ditambah 2H2 akan menghasilkan V2O3 ditambah 2H2O. V2O3 ini bersifat basa, oleh karena itu jika dia bereaksi dengan asam, maka akan menghasilkan ion vanadium 3 atau vanadat V3+ yang berwarna hijau. Yang kedua, vanadium trihalida atau juga disebut vanadium trifluorida VF3 dibuat bila V2O3 dilarutkan dengan asam fluorida. Trihalida yang lain adalah VCl3 dan VBr3. Ketiga, vanadium oksihalida atau juga dikenal dengan VOCl dan VOBr dibuat dari hidrolisis VCl3 dan VBr3-. Reaksinya telah tertera di layar. Dan keempat, ion kompleks. Kompleks VH2O63+ merupakan ion kompleks yang terbentuk antara ion vanadium 3 V3+ sebagai atom pusat dan molekul H2O sebagai ligannya. Yang selanjutnya, vanadium dengan bilox plus 2 meliputi vanadium oksida dan ion kompleks. Vanadium oksida dibuat dengan mereaksikan V2O3 dengan hidrogen, di mana reaksinya yaitu V2O3 ditambah 2H2 akan menghasilkan 2VO ditambah 2H2O. Vanadium oksida bersifat basa, seperti halnya V2O3, larut dalam ion asam membentuk ion vanadium 2 atau vanadit V2+ yang berwarna violet. Adapun ion kompleksnya yaitu VH2O6 2+ merupakan ion kompleks yang terbentuk antara ion vanadium 2 V2+ sebagai pusat dan molekul H2O sebagai ligannya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar tabel di layar. Sejarah niobium. Miotologi Yunani. Nioboputeri tantalus ditemukan oleh Charles Haddad pada tahun 1801. Haddad menemukan niobium dalam biji columbid yang dikirim ke Inggris pada tahun 1750-an oleh John Winthrop. Gubernur pertama Connecticut. Logam ini dimurnikan pertama kali pada tahun 1864 oleh Blomstad.
yang mereduksi garam niobium klorida dengan proses pemanasan dengan menggunakan hidrogen dan atmosfer. Nama niobium diambil oleh Euclid pada tahun 1950 setelah diperdebatkan selama 100 tahun. Banyak komunitas asosiasi ahli kimia terkemuka maupun milik pemerintahan yang mengacu pada logam ini dengan nama niobium, kecuali satu perusahaan komersial terkemuka di Asia yang menyebutnya sebagai columbium. Dalam kerak bumi, niobium terdapat 10-12 kali lebih banyak daripada tantalum. Sifat fisik, simbol Nb, warna putih keperakan, nomor atom 41, konfigurasi elektron 4d4 5s1, massa atom 92,91 gram per mol, kepadatan 8,4 gram cm kubik pada 20 derajat Celcius, titik lebur 2750 Kelvin atau 2477 derajat Celcius sampai 4491 derajat Fahrenheit, titik didih 6017 Kelvin atau 5100 derajat. Titik didih 6017 Kelvin atau 5100 derajat Celcius sampai 8571 derajat Fahrenheit. Radius van der Waals 0,143 nanometer. Radius ionik 0,070 nanometer plus 5 atau 0,069 nanometer plus 4, isotop 14, energi ionisasi pertama 652 kJ per mol, bilangan oksidasi plus 5 plus 4. Bilangan oksidasi plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 min 1. Sifat kimia, niobium adalah logam langka lunak, bias di tempa dan berwarna putih berkilau. Memiliki struktur kristal kubus dengan sifat fisik dan kimia mirip tantalum. Mudah bereaksi dengan oksigen, karbon, halogen, nitrogen, dan sulfur. Logam ini inert terhadap asam, bahkan aqua regia pada suhu kamar, tetapi bereaksi dengan panas, asam pekat terutama oleh basa dan oksidator. Niobium tahan korosi karena lapisan oksida. Logam mulai teroksidasi dengan cepat di udara pada suhu 200 derajat Celcius. Reaksi-reaksi niobium. Yang pertama, reaksi dengan udara dan air. Niobium tidak bereaksi dengan udara dan air pada kondisi normal karena permukaan logamnya telah dilapisi oleh lapisan oksida. Yang kedua, reaksi dengan oksigen. Nb ditambah O2 menghasilkan NbO2. Yang ketiga adalah reaksi dengan halogen. 2Nb ditambah 5F2 menghasilkan 2NbF5. 2Nb5Cl2 menghasilkan 2NbCl5. Yang ketiga, 2Nb ditambah 5Br2 menghasilkan 2NbBr5. Yang terakhir, 2Nb ditambah 5I2 menghasilkan 2NbI5. Yang terakhir, reaksi dengan karbon. Nb ditambah C menghasilkan NbC. Kegunaan niobium. Yang pertama, sebagai bahan konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua, sebagai campuran logam tahan karat. Contohnya, niobium foil yang disebabkan oleh adanya senyawa niobium karbid dan niobium nitrit dengan konsentrasi niobium dalam senyawa sekitar 0,1%. Yang ketiga, senyawa superkonduktor magnet. 3 Tesla Clinical Magnetic Resonance Imaging Scanner SUN superkonduktor radiofrekuensi. Yang keempat, dalam pembuatan mata uang koin. Yang kelima, panduan stainless steel untuk reaktor nuklir, jet, rudal, pipa, magnet super, batang las. Yang keenam, pembuatan perhiasan. Yang ketujuh, niobium timah dan niobium titanium paduan digunakan sebagai kabel untuk magnet superkonduktor yang mampu menghasilkan medan magnet sangat kuat.
Yang terakhir, niobium murni digunakan untuk membuat superconducting accelerating struktur untuk akselerator partikel. Tantalum. Tantalum adalah logam keras, berat, dan berwarna abu-abu. Dalam keadaan murni, tantalum bisa ditempa dan bisa dibentuk menjadi kawat halus yang digunakan sebagai filament untuk menguap logam seperti aluminium. Tantalum nyaris tidak dapat dilarutkan secara kimiawi pada suhu di bawah 150 derajat Celcius dan hanya bisa dilarutkan oleh asam fluorida. Larutan asam yang mengandung ion fluorida dan unsur trioksida bebas. Senyawa basa lambat bereaksi dengan tantalum. Pada suhu tinggi, tantalum menjadi lebih reaktif. Unsur ini memiliki titik cair yang hanya dimiliki oleh tungsten dan rhenium. Tantalum digunakan untuk membuat beragam alloy dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti titik cair tinggi, kuat, kemampuan tempa yang baik, dan lain-lain. Selain itu, tantalum juga memiliki kemampuan gathering atau mengumpulkan pengotor pada satu strukturnya pada suhu tinggi. Lapisan oksida tantalum sangat stabil, sifat dielektrik yang baik. Baik, selanjutnya adapun sifat fisika dari tantalum. Itu pertama simbolnya itu Ta. Kemudian massa atom relatif itu 180,984. Begitupun juga radius kovalensinya itu 180,984. Bisa dilihat data yang ada di layar. Adapun bilangan oksidasinya itu 5 dan jari-jari atom itu 146 pm. Selanjutnya itu ada sifat kimia dari tantalum. Yang pertama itu tantalum adalah logam padat yang langka, berwarna abu-abu dan padat. Logam ini sangat keras dan dapat ditarik menjadi kawat tipis. Sifat kimianya sangat mirip dengan niobium. Tantalum sangat tahan korosi karena pembentukan film oksidanya. Ini adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Logam memiliki titik lebur yang hanya dilampaui oleh tungsten dan rhenium. Tantalum adalah salah satu dari 5 logam refraktori utama atau logam dengan ketahanan sangat tinggi terhadap panas dan aus. Logam refraktori lainnya adalah tungsten, molybdenium, rhenium, dan niobium. Selanjutnya ada persenyawaan tantalum. Yang pertama itu senyawa tantalum dengan bilangan oksidasi +5, yaitu yang A, Ta2O2, dibuat dengan dihidroksi oksida terhidrat atau sering disebut asam niobat atau tantalat, atau dengan pemanggangan senyawa tertentu dengan oksida berlebih. Senyawa ini berbentuk bubuk yang padat, relatif inert secara kimia, hampir tak bereaksi dengan asam kecuali HF pekat. Dapat pula senyawa ini dilarutkan dengan dicairkan bersama alkali hidrogen sulfat, alkali karbonat, atau alkali hidroksida. Bagian B, TaX5, di mana X adalah halida. Dibuat dengan reaksi fluorinasi langsung logam atau pentakloridanya. Keduanya berbentuk padat putih, mudah menguap. Titik cair tantalum yaitu 95 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu 229 derajat Celcius. Berbentuk cairan dan uap tak berwarna. Senyawa halida yang lain berwarna kuning sampai coklat, dibuat dengan reaksi langsung logam dengan halogen berlebih. Halida ini bertitik cair dan bertitik
didih antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Larut dalam pelarut organik seperti ether, CCl4 dan sebagainya. Terus yang selanjutnya itu senyawa tantalum dengan bilangan oksida terendah, yang bagian A itu oksida TaOX, di mana X itu 2 sampai 2,5, dan yang bagian B itu tetrahalida. Selanjutnya ada kegunaan tantalum. Kegunaan tantalum yang pertama itu tantalum digunakan dalam industri elektronik untuk kapasitor dan resistor yang tinggi. Yang kedua, tantalum juga digunakan untuk membuat paduan untuk meningkatkan kekuatan, duktilitas, dan ketahanan korosi. Yang ketiga itu logam ini digunakan dalam instrumen dan implan gigi dan bedah karena menyebabkan respon imun. Berikutnya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengapa vanadium sangat baik untuk bahan campuran aliasi atau paduan. Jawabannya, karena sifat vanadium tahan terhadap gesekan pada temperatur yang tinggi, sehingga vanadium dapat dipadukan dengan logam lain yang mampu membentuk baja yang kuat, di mana baja yang dihasilkan berwarna putih perak dan sangat keras. Selain itu, vanadium juga memiliki sifat keuletan yang tinggi tanpa pengurangan kekuatan tarik, tahan terhadap korosi dan keausan yang tergantung dari jenis paduannya, tahan terhadap perubahan suhu. Ini berarti bahwa sifat fisiknya tidak banyak berubah dan memiliki butiran halus dan homogen. Pertanyaan kedua, sebutkan mineral apa saja yang merupakan sumber vanadium. Jawabannya, vanadium ditemukan dalam 65 mineral yang berbeda. Vanadiat yaitu timbal 2 klorida vanadat, karnoid yaitu kalium uranil vanadat, dan vanadinit yaitu Pb5VO43Cl yang merupakan sumber logam yang sangat penting. Vanadium juga ditemukan dalam batuan fosfat dan beberapa biji besi. Vanadium juga terdapat dalam minyak mentah sebagai senyawa kompleks organik. Vanadium juga ditemukan dalam sedikit dalam batu meteor. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan secara singkat ekstraksi vanadium baik sebagai aliasi, paduan maupun logam bebas. Nah, langkah pertama yaitu ekstraksi logam ini, yaitu vanadium dalam bentuk oksidanya V2O5 dari bijinya, melalui berbagai macam proses dan reaksi. Untuk itu biasanya dilakukan prosedur umum dengan pemanggangan biji-biji yang dapat diremukan atau diresidu vanadium dengan garam NaCl atau N2CO3 pada temperatur kira-kira 850 derajat Celcius. Tahap ini akan menghasilkan natrium vanadat yang kemudian dilulukan dengan air. Langkah selanjutnya yaitu proses reduksi yang pada garis besarnya dibedakan dalam dua perlakuan berdasarkan tujuannya. Selanjutnya, untuk digunakan sebagai zat adiktif pada baja, ferrovanadium dapat langsung dipakai tanpa permurnian lebih lanjut. Jika diinginkan logam vanadium murni, maka reduksi V2O5 dapat dilakukan dengan kalsium, di mana lelehan logam vanadium dapat dipisahkan dari kerak CaO. Nah, untuk bahan dasar yang mengandung vanadium 2 klorida, misalnya logam vanadium dan kemurnian tinggi dapat diperoleh dengan elektrolisis dengan proses Van Arkel-de-Boer, di mana garam vanadium klorida yang sudah dimurnikan diuapkan dan didekomposisi melalui kawat panas dalam keadaan vakum. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Sebutkan jenis oksida vanadium dan sifatnya, demikian juga ion vanadium dan karakteristik warnanya. Yang pertama itu vanadium pentoksida, di mana dia berwarna kuning orange dan memiliki titik leleh kira-kira 650 derajat Celcius. Membeku pada pendinginan dengan membentuk kristal-kristal yang berbentuk jarum. Kelarutannya dalam air sangat kecil dan lebih bersifat amfoterik. Oleh karena itu, larut dalam basa kuat, misalnya natrium hidroksida dengan menghasilkan ion vanadat. Adapun vanadium dioksida berwarna biru tua diperoleh dari reduksi moderat V2O5, bersifat amfoterik, larut dalam kelarutan yang sama banyaknya baik dalam asam maupun basa. Dalam basa kuat larut dengan membentuk ion vanadat, namun rumusan ionnya kurang begitu jelas. Adapun vanadium trioksida berwarna hitam, bersifat basa, oleh karena itu dengan asam bereaksi menghasilkan ion V3+ yang berwarna hijau, dan vanadium oksida yang berwarna hitam diperoleh dari reduksi V2O3 dengan logamnya bersifat basa, seperti halnya V2O3. Adapun ion vanadium yang dengan karakteristik warnanya, yang pertama yaitu ion V2+ berwarna violet, V3+ berwarna hijau, V4+ berwarna biru, dan V5+ berwarna kuning jingga atau juga tidak berwarna. Baik, selanjutnya soal yang kelima. Tulis tahapan persamaan reaksi V2O5. Yang pertama itu dengan penambahan basa, lalu dilanjutkan dengan penambahan asam hingga pH 6,5, lalu dilanjutkan dengan penambahan asam hingga pH 2, dan dengan penambahan asam lebih lanjut. Jawabannya yaitu
Yang pertama itu V2O5 dengan penambahan basa. Bisa kita lihat reaksinya, ya V2O5 ditambahkan O6OH- menghasilkan VO4 3+ ditambahkan 3H2O, di mana senyawanya itu menghasilkan tak berwarna. Lalu dengan penambahan asam hingga pH 6,5, reaksinya itu VO4 3 kali ditambahkan 2H3O+ menghasilkan VO2OH2 kali ditambah 2H2O menghasilkan berwarna kuning orange. Selanjutnya dengan penambahan asam hingga pH 2, bisa kita lihat reaksinya di bawah, dan menghasilkan warna coklat. Lalu pada penambahan asam lebih lanjut, yaitu reaksinya V2O5 ditambah H3O+ menghasilkan VO2+ ditambah H2O. Selanjutnya struktur geometri oksida dan metalat dari V, NB, dan TA sangat variatif. Sebutkan atau gambarkan struktur V2O5 atau VO4 3- atau ortofanadat, VO3- metafanadat, V2O7 4- pirofanadat, dan NbO3- niobat, dan TA4 3-. Jawabannya itu yang pertama ada V2O5. Bisa kita lihat strukturnya pada layar. Selanjutnya VO4 3- atau ortofanadat, bisa kita lihat. Lalu ada V2O7 4- pirofanadat, ada NbO3- atau niobat, dan metafanadat. Bisa kita lihat struktur pada layar. Selanjutnya soal nomor 7, vanadium ditemui dalam banyak warna menurut tingkat oksidasi senyawanya. Sebutkan spesies dan karakteristik warna masing-masing jawaban. Itu yang pertama itu apabila tingkat oksidasinya +2 atau 3D3, sifat dan warnanya itu basa dan berwarna hitam abu-abu. Oksidanya itu VO dan memiliki ion V2+. Nama ionnya vanado atau vanadium 2. Warna ionnya itu violet. Terus tingkat oksidasi pada +3 atau 3D2, memiliki oksida V2O3, sifat basa dan berwarna hitam. Ionnya V3+, nama ionnya itu vanadi dan vanadium 3, warna ionnya hijau. Terus apabila tingkat oksidasinya +4 atau 3D1, maka oksidanya itu VO2, bersifat amfoterik dan berwarna biru legam. Ionnya itu VO2+. Nama ionnya oksovanadium 4, vanadil, hipofanadat, dan vanadit. Berwarna biru, warna ionnya itu biru dan coklat. Selanjutnya, apabila tingkat oksidasinya +5, maka atau 3D0, maka oksidanya itu V2O5, bersifat amfoterik dan berwarna kuning orange. Ionnya itu VO2+ dan VO4 3-. Nama ionnya itu dioksovanadium 5 dan vanadat. Warna ionnya kuning dan tak berwarna. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.